It takes just 12 weeks to transform your career, 12 weeks to be a product manager. Join our product management training, get direct mentoring, develop real projects, and get job connections with experts from these reputable companies. Get 50% off if you sign up now. Gitu ya di Indonesia, dan saya lihat itu banyak opportunity sih di startup gitu ya. Jadi kayak waktu itu sempat kerja di tadi ya di-mention di Big Four gitu ya, di kantor akuntan publik di Deloitte. Nah, tapi itu tertarik banget nih dunia startup, dan akhirnya sempat nyari-nyari dan research beberapa hal, akhirnya ketemu satu tempat namanya Contact gitu. Jadi itu mungkin my starting point gitu ya, as a product management tuh dari company yang namanya Contact. Jadi mungkin kalau teman-teman Google sekarang, Contact ini adalah sebuah CRM ya, software as a service company gitu. Jadi dari sana itu mulai belajar banyak sih, jadi soal dari product management, and then build customer needs gitu kan, dan juga translate the needs itu into realization gitu ya. Jadi itu mungkin awal mula expose ke product management, dan akhirnya sampai sekarang sempat pindah ke Cermati dan juga ke fintech company, and then yang terakhir sekarang lagi di Bukalapak gitu. Jadi mungkin kurang lebih journey singkatnya seperti itu ya. Oke, kalau untuk kalau education sendiri, apakah Jason dulu sebelum jadi product manager itu ada education kayak misalnya certification atau pembelajaran dari sekolah untuk product manager? I think product management sendiri waktu itu juga belum ini ya, mungkin belum sepopuler sekarang gitu ya, karena like Jessica bilang juga itu masih developing, dan I think opportunity masih banyak banget sekarang juga gitu ya. Jadi there's still a long way to go juga buat product management di Indonesia. I think dari kita semua yang sekarang practicing product manager juga banyak belajar dari mungkin yang udah lebih develop gitu ya ekosistemnya, kayak di US gitu contohnya. Nah, mungkin dari sekolah pendidikan sendiri memang tidak ada pendidikan formal gitu ya, yang untuk mengarahkan kita buat jadi product management gitu. Mungkin I don't know ya, recently banget mungkin udah mulai banyak gitu ya, saling modul-modul di kuliah gitu ya. Nah, tapi think product management itu mix between ini sih, banyak soft skill dan juga banyak banget sih soft skill-nya gitu ya, yang kita mesti pelajari dan praktis itu untuk mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak stakeholder management gitu di company. Dan itu memang sekarang ya learning by doing ya, and then I think karena udah mulai kebentuk gitu ya ekosistemnya sekarang di Indonesia, jadi mungkin ini udah mulai kebentuk itu product management framework di Indonesia seperti apa sih, dan I think nanti di FPRI juga banyak product management ini ya, expert juga gitu yang akan sharing a lot of the ini gitu, of the knowledge and experience ya, karena every company jujur mungkin kalau teman-teman pernah Google gitu ya atau pernah nonton, bahkan di US pun masih ini ya, di yang develop pun masih belum bisa define clearly gitu product management itu apa sih job desk-nya gitu kan. Kalau ditulis mungkin kalau saya bisa refer kayak finance officer atau accounting officer itu kan cukup jelas ya job desk-nya, dan itu udah lumayan job desk yang cukup mature ya. Jadi udah tahu oh ini pembukuan gitu kan, mengurus perpajakan. Tapi kalau product management sendiri menurut saya masih ini sih, ada high level picture-nya tuh udah ada. Jadi mungkin balance between tech, business, and design gitu ya. Tapi so far praktisnya di tempat company itu beda-beda, karena jadi product management tuh mungkin harus fleksibel ya according to company needs gitu. I think itu yang soft skill yang salah satu yang paling penting sih, itu be adaptable gitu ya untuk menjadi product management sendiri gitu. Jadi kebanyakan lebih kayak learning by doing ya Jason, on the job itself. Iya, learning by doing. Oke. Aku juga pernah dengar kalau jadi PM itu sebenarnya jadi mini CEO. Jadi emang banyak banget countless skills, you have to do everything gitu ya. Oke. Kenapa sih menurut Jason sekarang tuh banyak banget vacancy product manager? Why are companies looking for more product managers, especially the tech startups? I think kenapa banyak vacancy ya? Mungkin sekarang tuh karena memang untuk filling the gap ya. Filling the gap kayak I think banyak mungkin beberapa startup gitu ya. Ada beberapa startup
starting out gitu. Mereka punya founder background-nya berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang mungkin background foundernya itu dari tech atau dari bisnis gitu. Nah, mungkin waktu mereka bikin startup pasti biasanya memang kayak Jess bilang ya tadi yang produk itu CEO of the mini CEO gitu ya of each product. Mungkin kalau awal-awal foundernya bukan startup, dia adalah sebenarnya chief product officer juga gitu dari startupnya sendiri. Tapi selama dia develop gitu ya, selama dia expand company expand akhirnya dia kayak pasti udah nggak bisa handle lagi gitu. Untuk jadi chief product officer sendiri itu akhirnya dia harus delegate, dia punya task, dia harus bikin tim produk yang solid untuk produknya expand. Jadi mungkin untuk menjawab tadi ya kayak banyak vacancy ya karena actually it's a good sign gitu karena berarti digital economy di Indo tuh berkembang terus ya. Jadi banyak banget yang butuh product management juga itu mungkin selain engineer dan developer ya kayak front end dan back end developer itu juga sangat actually dibutuhkan gitu kan. Nah itu product management juga complements that gitu. Jadi I think ya banyaknya vacancy itu I think a good sign ya our ecosystem is growing and growing ya every year. Oke. Nah ini by the way bagi orang-orang yang baru join, feel free to ask in your questions in the chat box buat Jason karena ini sistemnya talk show yang super santai. Jadi nanti kalian bisa langsung ngomong juga sama Jason kalau mau bisa di-unmute. Oke, on to the next question. Boleh nggak Jason ceritain sedikit what are your day-to-day task di Bukalapak ataupun di product manager role sebelumnya, and who do you work with during your job as a PM? Apakah kamu stakeholder-nya tuh siapa aja sih sebagai PM? Ya jadi tadi ya going back to product management definition gitu ya, kadang kita dibilang as a mini CEO of a product gitu ya. Actually as a mini CEO itu berarti we are responsible of the product performance, product launch juga, sama product requirement yang akan kita launch gitu ya produknya. Jadi mungkin dari research, dari planning, terus dari development sampai ke launch-nya kita harus jagain terus. Nah itu jadi otomatis melibatkan banyak tim ya, banyak function juga gitu di dalam masing-masing produk kita gitu. Nah, jadi tergantung dari segi company size-nya, mungkin kalau aku ambil contoh di tempat sekarang gitu ya, di Bukalapak, jadi kita sendiri, misalnya kita handle produk, mungkin yang saya handle produk insurance gitu ya. Produk insurance ini, jadi misalnya kita mau menyalakan satu fitur asuransi ini, jadi kita harus pertama research dulu nih, kebutuhan di market ada nggak sih buat kebutuhan produk asuransi, misalnya asuransi kesehatan gitu contohnya ya. Asuransi kesehatan. Nanti dari research itu akan muncul gitu hasilnya. Misalnya, oh ternyata produk ini lumayan laku nih, banyak diterima oleh masyarakat dan nanti surveinya bagus gitu. Jadi khususnya untuk segmen A gitu, segmen B. Nah jadi hasil research ini yang kita akhirnya bawa sebagai justification ya untuk produk ini buat jalan gitu. Oh, jadi karena research-nya udah membuktikan ini ada demand dari market, jadi kita akan maju ke tahap selanjutnya, desain gitu misalnya. Jadi habis bekerja sama research, kita kerja sama desain tim juga untuk eventually bikin gitu, oh kira-kira user flow-nya seperti apa sih gitu kan. Karena itu lumayan banyak tuh effort yang di sana gitu, karena kita harus mendetail satu-satu gitu kan, proses dari tiap screen gitu ya. Kalau teman-teman pakai aplikasi kan, misalnya kita mau pesan Gojek gitu atau Grab gitu kan, nah itu pasti satu-satu kita ada stage-stage-nya gitu. Nah itu semuanya akan dipikirin juga bareng dari produk dan tim desain gitu, tim UI UX ya. Nah setelah itu jadi dan udah divalidate, udah di oke sama tim, mungkin dari tim bisnis juga oke, dari tim engineering juga oke. Nah itu baru masuk ke akhirnya fase planning di engineering gitu. Jadi masuk kita bilang biasa kebanyakan metodenya kita pakai sprint ya atau agile methodology gitu. Jadi kita sprint planning, jadi kita masukin requirement kita dari produk, udah bikin requirement-nya dan udah bikin flow atau screen-screen-nya, user story ya kita bilangnya gitu. Jadi dari masing-masing tahapan ini kita masukin dan akhirnya engineer juga bekerja untuk develop the product itu. Jadi dari back end front end-nya, dari integration, mungkin kadang kita butuh integration partner. Nanti kita juga perlu tektokan juga sama external partner gitu ya. Dan akhirnya jadilah MVP gitu ya, product launching, minimum viable product gitu. Jadi
istilahnya produk minimum yang bisa kita launch dulu nih. Jadi kadang kalau teman-teman lihat produk tuh kadang nggak langsung jadi bentuk sekarangnya gitu ya. Jadi kadang mereka ada versi 1, versi 2 gitu kan. Kadang kalau kita punya application pasti ada update. Nah, karena itu ada improvement dari tiap produk. Tapi biasanya dari product management itu akan nge-push satu produk dulu gitu untuk launch. Nah, setelah launch juga belum selesai gitu kerjaan kita ya setelah di develop. Jadi kita harus monitor, tracking the data, performance gimana, terus juga harus liaise ya dengan customer service team, jadi mastiin kalau ada komplain, ada apa, itu bisa dihandle dengan baik. Gitu. Jadi ya kurang lebih itu garis besarnya lah, end-to-end-nya dari product management sendiri. Jadi I think kerja dengan hampir cross all function gitu ya, yang akan didapat dengan produk tersebut. Gitu. Wow, itu banyak banget sih. Kayak kalau di list satu-satu ada 100 job description kali ya. Kan Jason udah bekerja sebelumnya di beberapa startup lainnya yang nggak segede Bukalapak. Itu tuh gimana sih perbedaannya? Beda-beda produk, apakah beda juga role-nya? Atau is it the same across all of these industries? I think ya beda-beda produk dan beda-beda industri, ya role-nya akan mungkin day to day-nya akan sedikit berbeda ya. Cuman dari mungkin tadi high level-nya ya tetap sama gitu ya, responsible mungkin untuk finding out what customer needs and then planning the product and then make sure the product launch well gitu, and then we monitor the product performance gitu. Jadi mungkin dari segi company size yang saya bisa bilang bedanya lebih dari team size-nya juga ya. Jadi mungkin yang company lebih kecil kita ada beberapa role, nggak cuma di produk, jadi mungkin desainnya juga merangkap lebih banyak role gitu. Jadi mungkin nggak ada research dedicated, tapi desain yang researcher, atau nggak mungkin dari tim bisnis yang research langsung gitu ke lapangan. Dan dari desain mungkin ada juga yang unik, kadang desain itu front end designernya itu bisa juga menangkap UI UX gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi I think different company size overall mirip ya jobnya, cuman kadang they take little bit more responsibility gitu on the product gitu. Jadi dan mungkin kelebihannya di company yang lebih kecil ya, I think decision-nya mungkin lebih faster ya, karena kan stakeholder-nya lebih sedikit gitu. Cuman ya ada drawbacks-nya, mungkin documentation belum saya establish yang lebih company yang big gitu. I think itu sih bedanya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan, tapi let me finish my list of questions dulu, and then nanti I will open up to the audience ya. Jadi pertanyaan berikutnya, ceritain drama-drama jadi PM dong, Jason. Jadi kayak what are your ups and downs, terus kayak banyak drama nggak sih? Karena kan you're handling so many relationships kan between stakeholders. What are your favorite and least favorite things about PM? I think ya banyak sih ups and downs-nya ya. Mungkin dari yang downs-nya dulu lah ya, yang sedih-sedihnya dulu gitu. Nah mungkin kalau dari downs-nya ya I think lumayan banyak ya yang harus di handle, dan think lebih jadi kayak apa, kadang ya banyak apa mikirin juga ya produknya itu gimana ya bisa launch kayak, dan ya, karena kan tadi ya tanggung jawabnya di kita gitu ya untuk launch, dan itu jadi making sure everything is okay gitu ya. Dan kadang ada ya itu ya, stakeholder management-nya harus ini sih, I think one of the most important soft skill gitu ya buat product management, harus koordinasi gitu sama semua function, dan make sure mereka align gitu ya dalam satu goal gitu ya. Satu goal, misalnya dari produk ini goalnya itu jelas ke arah A gitu, jangan sampai satu function mikirnya A, satu function mikirnya B gitu ya. Misalnya desain mikirnya A, tapi engineer mikirnya B, bisnisnya mikirnya C gitu. Nah akhirnya balik ke produknya lagi gitu. Oh kok jadi kayak gini gitu produknya, kenapa nggak seperti ini gitu alignment-nya. Nah akhirnya ya itu emang harus ini sih, mungkin dari proper planning kita, dan always try to over communicate ya. Jadi mungkin key-nya di over communicate, jadi selalu tanya terus, jadi apa ya, agak kayak harus sedikit paranoid gitu mungkin ya, jadi kayak worry terus gitu, jadi harus tanya terus, making sure everything is okay gitu. Itu mungkin bukan down ya, lebih ke struggle-nya gitu di sana ya. Cuman kalau upside ya pasti kalau udah launch gitu biasanya udah agak lega ya. Udah agak launch walaupun belum selesai semua gitu, tapi udah lega nih, bisa nge-push, dan apalagi produknya receive well di masyarakat gitu ya, di user. Jadi lumayan ada feedback yang bagus gitu, dan
appreciated juga gitu ya by your colleagues dan teman-teman tuh, itu juga priceless sih ya. Jadi penting ya, of course harus yang melewati fase-fase difficult dulu baru dapat ke dapat ke hasilnya itu sih. Jadi ya paling seneng ya itulah dapat feedback dari customer, kalau oke itu ya itu banget sih, ups banget gitu. Okay. Ini relate to the last question. So, what is your proudest achievement as a PM? Okay. Proudest achievement, ya mungkin ini ya, waktu bikin produk mungkin awal-awal gitu ya, karena dulu di company yang lebih kecil ya, company yang sebelum ini, nah itu jadi tadi ya mungkin drawback-nya di small company kita yang do more things gitu ya. Jadi kita riset sendiri ke lapangan gitu ya, cari customer needs juga gitu. Tapi kita tahu nih customer pain points-nya apa ya, jadi apa yang benar-benar mereka tuh butuhkan gitu dari customer sendiri. Jadi habis itu we go back gitu ya ke kantor gitu misalnya, dan kita develop ini gitu, sebuah fitur yang actually kita desain buat karena customer needs itu. Nah akhirnya ketika kita udah build feature itu, akhirnya kita balik ke customer itu, dan nanti customer-nya very happy gitu ya, dan akhirnya mereka agree untuk extend mungkin the subscription gitu ya, extend the service sama kita gitu. Nah I think hal-hal kayak gitu sih yang bikin I think proudest achievement ya. Jadi dimana customer itu pengen balik lagi gitu pakai service kita atau layanan kita gitu. Oke, ini ada question dari Gisela. By the way, I'm opening the questions to the audience. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, boleh raise hand dan ngomong langsung sama Jason, nanti aku highlight. Atau kalau mau taruh di chat juga nggak apa-apa. Jadi dari Gisela nanya tadi tentang customer needs juga. How do you usually determine what the customers need? Do you have any best practices atau tips? I think how do we determine what customers needs itu? Mungkin ini kita harus lihat dari company goal-nya juga ya. Dari company goal-nya itu misalnya ke arah mana gitu ya. Jadi mungkin let's take example dari misalnya kayak Gojek gitu ya. Gojek sendiri misalnya dia mau targetin ke satu segmen gitu ya, untuk GoRide. Jadi GoRide kan dia butuh customer-nya itu untuk get the driver fast ya. Get driver fast gitu. Nah, akhirnya mungkin untuk determine customer need untuk GoRide sendiri spesifik. Jadi kita mesti spesifik produknya apa dulu gitu ya, yang mau di-improve dan yang mau cari tahu kebutuhannya. Nah, habis itu kita gali lagi gitu. Jadi kita bisa survei, kita bisa reach out. Jadi misalnya habis customer menggunakan GoRide gitu, dan kita bisa reach out, mungkin kasih feedback atau rating gitu kan. Karena nah itu asal mulanya dulu waktu awal Gojek muncul kan belum ada tuh ya feedback and rating, and then ada tips juga. Nah itu kayak tips itu contoh salah satu fiturnya itu datang kan gara-gara ini ya, gara-gara banyak customer mau kasih tips gitu ke pengemudinya, cuman nggak ada uang cash gitu misalnya. Nah itu kan benar-benar needs yang sangat obvious gitu dari customer-nya. Nah itu saya yakin juga nanti banyak iteration dan banyak juga gitu untuk determine misalnya tipsnya tuh angkanya berapa gitu ya, 1.000, 5.000 pecahannya gitu kan. Nah itu juga ada user survey, ada kita dari researcher team tuh pasti reach out ke mereka lewat telepon atau lewat email atau lewat WhatsApp. Kadang kita ada fokus group discussion juga. Jadi banyak sih metodenya untuk mencapai mendapatkan user needs itu ya. Cuman yang pasti kita harus tahu dulu nih goal dari company sama produknya ini apa gitu. Jadi memang maksudnya jangan sampai kita cari kebutuhan customer tuh terlalu banyak ya. Jangan menyimpang dari produk kita gitu. Karena takutnya beberapa produk tuh cari kebutuhan customer tapi sebenarnya itu bukan goal produk kita gitu. Itu sih mungkin. Oke, by the way mini promo. Kita nanti di PM Trainingnya juga bakal ngejelasin tentang research ini, dan kalian juga bakal turun tangan langsung ngerjain research buat startup partner kita. Jadi if you're interested to learn more, boleh join training kita. Oke, ini banyak banget pertanyaannya. Aku tanya dari atas lagi. Dari Surya mau nanya, what do you think about the future of PM as a career in the next 5 to 10 years? Will it ever be out of trend? What do you think, Jace? Tough question ya. Ini jadi mempertanyakan karir diri sendiri juga. Enggak.
Tapi kalau PMS career ya in the next 5 to 10 years, menurut saya sih I think it will not be out of trend ya pertama, karena mungkin agak sedikit ininya ya apa, gampangnya mungkin lihat dari kayak kita sendiri kayaknya masih di belakang dari mungkin tadi ya US punya ekosistem atau mungkin Europe punya ekosistem gitu ya. Jangan kan dari PM gitu ya, kalau kita lihat kayak startup funding itu kita lumayan masih jauh sebenarnya. Kalau dari mungkin teman-teman lihat yang blockbuster atau apa yang gede-gede fundingnya tuh wah banget gitu. Cuman sebenarnya yang jadi kunci itu yang di middle ya, yang small to middle tuh masih banyak banget kita gap buat apa funding ini dibanding startup-startup yang ada di luar sana gitu. Jadi kayaknya kita masih lumayan early sebenarnya gitu untuk digital nih. Kalau lihat e-commerce ya memang itu salah satu yang hype ya, cuman nanti kedepannya ada edtech, ada health tech gitu ya, health technology dan lain-lain gitu. Nah itu bakal banyak sih, mungkin nanti ada smart city dan sebagainya itu. Dan I think every vertical itu butuh PM gitu. Nah jadi dari product management sendiri, karena tadi ya balik lagi ke basicnya tuh memang tidak ada education yang formal, jadi basically knowledge-nya itu dari soft skill dan industry knowledge gitu. Mungkin kalau saya contohnya tuh lebih ke fintech knowledge gitu ya. Jadi kebetulan memang background-nya dari beberapa company terakhir fintech, dan di sini sekarang di BL juga ngurusin fintech gitu. Jadi memang kalau saya sendiri lihat saya mau fokus di sini gitu. Jadi mungkin untuk buat bikin PM jadi a solid career itu I think you get your specialty itu akan sangat added value sih dibanding mungkin PM yang lebih generalis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah kuat di satu sektor gitu dan punya apa experience, nah jadi kita bisa jadi mungkin PM leader di sektor itu gitu. Dan terus ada teknologi baru ya. Jadi kayaknya mungkin 5 tahun lalu kalau kerja di financial industry kita mikirnya kayak banking gitu ya, banking, atau sekarang akhirnya ada peer-to-peer loan gitu ya. Nah mungkin yang terbaru lagi ngetren 1 tahun terakhir ada stock exchange gitu dan trading platform crypto gitu. Nah akhirnya harus tetap update di teknologinya, dan I think you will never out of trend sih, karena udah punya basic as a product management gitu. Oh, that's so awesome. Oke, itu tips number 1 ya, Revi, tolong dicatat nanti at the end of the event kita bakal share tips-tips dari Jason. Jadi tips nomor 1 buat jadi PM, mendingan specific to one industry and improve your skills in that specific industry so you become more valuable to your next company gitu ya. Oke, next question dari Jordan. What is your aha moment in your life that makes you interested in product management and decided to take your first step to become a PM? Aha moment ya sebenarnya terjun dulu ya. Terjun dulu. Jadi mungkin I think first move gini ya, kayak jujur ya sekarang kita bisa lihat dari tadi ya, mungkin tadi ada hot jobs atau yang apa ya sexy jobs gitu ya, kayak I think one of them is product management. I think yang lain mungkin kalau teman-teman lihat ada yang lain-lain ya, kayak developer atau front end, back end, dan data science gitu ya, macam-macam sebenarnya. Jadi cuman kayak misalnya kita interested in product management gitu, kayaknya aha momennya tuh lebih kita tahu dulu nih sekarang udah ada knowledge dulu gitu ya dari teman-teman. Jadi ternyata product management tuh kayak gini gitu ya. Kalau saya sih dulu sempat Google juga, itu sempat baca-baca, dan itu menarik ya product management tuh. Kalau dilihat dulu tuh mungkin belum ada gitu jobs yang namanya product manager gitu. Kayak product manager tuh sebenarnya kalau saya lihat simple ya, kayak making things yang practical ya, yang useful. Jadi mungkin berangkatnya dari prinsip itu sih. Jadi karena pengen bikin sesuatu yang useful gitu, yang bisa digunakan orang, dan jujur karena bukan background dari tech gitu ya, jadi pengen masuk ke tech background gitu. Maksudnya tech background di sini aku bukan lulusan computer science gitu ya, jadi justru pintu masuknya menurut aku jadi product manager gitu, salah satu pintu masuknya. Jadi itu sih yang apa kayak momen itu emang pengen tertarik di tech, jadi pengen masuk product management, dan ya itu sih akhirnya nyebur di sini gitu. Itu good point banget sih Jason, karena itu one of the reasons juga kenapa kita milih product management dan bukan coding atau yang very specific kayak digital marketing, karena kita mau buka opportunity ini buat para orang-orang yang nggak terlalu technical dari bidang manapun dan dari experience manapun,
yang intinya problem solver, suka solving problems, you are an entrepreneurial person, dan you like listening to customers, to your friends. Mungkin ini salah satu karir yang cocok buat kalian gitu ya, untuk para generalist. Oke, next-nya ada dari Raffi. Ini kayaknya nggak true deh. Is it true PM come from UI UX designer? Interesting question. Is it true PM come from UI UX designer? I think mungkin Raffi dari UI UX ya, jadi mungkin penasaran. Cuman kalau dari saya sih, menurut saya itu bakal satu strong background gitu dari UI UX tadi ya, sempat karena PM itu kan sebenarnya generalis role ya, jadi someone yang nggak begitu technical gitu, karena not saying bukannya nggak bisa dan nggak mungkin, pasti bisa, dan I think it's helpful juga gitu dari UX, jadi punya perspektif dari desain dan udah tahu gitu ya best design practice-nya gimana. Cuman itu cuma satu sisi gitu ya. Mungkin kayak kita tarik mundur sedikit, kayak bisa aku bilang ini kayak nggak tahu ya, agak kontroversial, tapi PM itu mungkin nggak jago di banyak hal gitu. PM is not specialist in a lot of things, tapi dia generalis, dan nggak ada yang expect PM itu buat tahu semuanya gitu. Maksudnya nggak ada yang expect PM itu buat ngerti benar-benar semuanya ya. Jadi kayak UX design mungkin kita tahu cara articulate the design gitu ya, cuman ya untuk praktikalnya pakai tools misalnya kayak tools kayak Figma gitu ya, atau tools kayak yang lain-lain, itu pasti ya desainnya punya knowledge yang lebih bagus gitu. Apalagi di coding gitu ya, pasti of course the backend engineer, front end engineer lebih tahu gitu day-to-day-nya kayak apa. Cuman yang kita bisa kasih itu adalah overview-nya gitu, karena mungkin kalau kayak dari UI UX design ya very passionate gitu di UI UX design-nya, dan tahu banget gitu seluk-beluk dari cara bikin UX flow ini oke gitu. Tapi ya again kayak tadi ya, cuman ada yang butuh kayak alignment sama objektifnya gitu. Karena dari UX design misalnya bisa bikin desain yang benar-benar bagus gitu, tapi ternyata komponen ini nggak ada, kita belum develop gitu di tempat lain. Akhirnya engineer juga bilang, kok ini kayak susah deh, kayaknya ini nggak ada deh gitu. Jadi itu tugas dari PM sih untuk ngasih tahu dan align gitu, kayak kayak desainnya nggak usah sebagus ini deh, maksudnya karena kita usernya juga nggak butuh ini gitu. Jadi ya mungkin dari sana produk yang ngawasin gitu ya, cuman hal-hal kemana-kemana gitu. Tapi kalau misalnya udah UI UX pasti ke PM ya, I think itu lumayan advantageous justru, karena udah punya satu perspektif, nah tinggal mungkin nambah perspektif dari sisi yang lain aja gitu sih. Oke, semoga menjawab ya. Oke, ini makin malam kayak makin technical pertanyaannya. Next question-nya dari Sandy. Ini pernah nggak handle PM intern di squad Jason? Kalau pernah, apa tujuan ke anak intern tersebut? Ini mungkin dari Bukalapak ya maksudnya? Yeah, what do you think, Jason? Oke, kalau intern sebenarnya handle intern sekarang sih lagi ada intern ya, lagi ada internship program juga gitu di tempat di BL ya. Cuman kalau PM intern ya, I think the first thing ya mungkin awal pasti shadowing dulu ya, jadi ikut every meeting gitu ya, dan I think more or less ya kalau PM intern ya expected tuh ini ya mungkin bikin simple requirement and then follow up on the stakeholders juga gitu. Jadi ya pasti helping the PMs yang di assign tuh gitu ya. Jadi produk yang di handle, dan of course ya intern juga open to give suggestion gitu ya. Mau brainstorm jadi partner, mungkin brainstorm dari product manager lain juga gitu. Jadi actually intern sebisa mungkin nggak kita batasin juga gitu untuk exploration ya. Jadi pasti untuk every meetings juga kalau bisa ikut ya, untuk planning dan mungkin sama external partner juga gitu dan lain. Jadi ya lumayan ini sih, I think kalau zaman sekarang intern I think lumayan expose ya tuh di job gitu. Malah ya mungkin ada beberapa intern yang kerjanya banyak banget gitu. Alright, next question ini dari Nat I'm Coming. What is your things I wish I knew before I became a PM? Oh, I love it. Things yang I wish I know ya. Things yang I wish I know mungkin ya updated ini ya dengan
ya fundamental of the framework itu lumayan penting deh. Jadi kayak misalnya agile framework gitu ya, kita ngerti garis besarnya cara kerjanya gimana, mungkin kayak ada sprint planning itu best practice-nya gimana, terus how to create PRDs gitu ya. Misalnya jadi hal-hal kayak gitu yang I wish I know ya. Jadi terus mungkin kayak very basic of software engineering juga lumayan penting gitu kayaknya. Karena kita tahu mungkin jargon yang dipakai aja itu udah lumayan bantu gitu loh. Jadi kayak ada nanti misalnya ada integration partner, ada API documentation, itu gimana cara bacanya itu, terus kayak sebenarnya effortnya seberapa besar sih dia. Jadi mungkin beberapa hal yang pengen I wish I knew before I join as a PM tuh ya lebih kayak technical stuff-nya juga sih. Jadi beberapa hard skill-nya juga itu, karena soft skill ya I think have to be learned at the job juga gitu ya. Mungkin kita bisa prepare tapi most of it comes from the job. Cuman kalau hard skill I think you can learn it before you join gitu. Jadi there's a lot of things ya, from I think data analytics dan lain-lain. I think if you able to learn most of it gitu ya, yang surrounding the product management, nggak perlu terlalu expert di sana, tapi you know the basics, I think it's already very helpful sih. Gitu. Iya, langsung aja Nev I'm coming register ke PM training ya biar. Oke. Good tips from Jason. Jadi get to know the jargon so that you at least understand in the first meeting with the other PMs kayak maksud mereka tuh apa ya. Setidaknya harus tahu lah framework sebelumnya. Oke, next question dari Muhammad Anditya. By the way, ini open to questions. Feel free to raise your hand, nanti bisa langsung unmute. Jadi dari Anditya bilang, PM kan define what, facilitate how, articulate why. Ada tips nggak ya buat mempertajam cara mengartikulasikan why, biar semua stakeholder satu pandangan yang sama dengan produk kita? Oke, I think di poin yang ini cukup menarik ya. Mungkin ada satu tadi yang selain manajemen ya, selain align itu mungkin satu hal yang tadi belum aku bilang tuh kayak negotiate gitu ya, negotiate with the stakeholders juga gitu. Jadi mungkin negotiate dan influence ya. Jadi kadang tiap function tuh punya target gitu ya. Mungkin dari bisnis pasti revenue gitu, dari desain juga project yang selesai gitu, nanti dari engineering ada lagi, mereka punya KPI yang beda-beda gitu, atau OKR yang beda-beda. Nah itu jadi untuk di sini tuh PM mungkin di tengah-tengah ya. Jadi kita mau produk kita launch juga kan, tapi kita harus balance between the capacity, resource-nya, dan juga realistis gitu, reasonable timeline gitu. Nah jadi di sini mungkin poinnya adalah gimana caranya untuk mempertajam mengartikulasikan why ini ya. Kita dari produk harus punya conviction ya, atau keyakinan dulu mau ke arah mana nih produknya gitu. Jadi kita tahu dan ideally kita bisa express ini ke stakeholder kita, dan bahkan mungkin kayak negotiate dan influence mereka gitu ke arah yang kita mau gitu. Jadi kita misalnya mau produk A sama B, ini ada dua produk gitu ya, dan produk B ini sebenarnya yang dipush sama tim bisnis gitu. Tapi kita maunya produk A duluan karena mungkin lebih gampang dan lebih easy to launch gitu. Dan itu lebih bagus untuk tim moral gitu ya, karena bisa launch duluan gitu. Akhirnya ya kita harus articulate kenapa ini lebih penting gitu. Kenapa ini lebih penting, karena lebih cepat, dan kita harus yakin gitu, dan kita harus influence stakeholder yang lain supaya nanti stakeholder yang sisanya itu juga bisa align gitu sih. Jadi mungkin lebih kayak negotiation skills kali ya, lebih di sini, lebih kayak influencing and negotiation. Oke, jadi communication and negotiation skills ya. Jason, ada short tips nggak buat Anditya, kayak where did you learn most of your nego skills and presentation skills? Aside from learning by doing ya, apakah ada podcast atau buku mungkin yang dibaca? Oke, kalau buku ya atau podcast. Atau Jason orangnya emang terjun banget nih, langsung aja praktis. Jujur aku jarang baca ini sih ya, susah baca buku juga. Jadi mungkin podcast is the way to go ya. Ya ada sih nonton kayak misalnya, I think we learn from the inilah ya, from the best gitu, misalnya kayak how Google design their product gitu. Misalnya, I think ya buka YouTube sekarang ya, banyak banget sih resource juga dari sana gitu, dan
I think kita lihat company yang kita suka gitu ya. Mungkin datangnya dari company itu sih. Misalnya kita suka pakai satu apps tertentu, kita suka pakai satu service tertentu, misalnya kayak Netflix gitu ya. Mungkin boleh di Google gitu ya. How does product management works in Netflix? Saya yakin ada sih kontennya gitu. Nah itu juga kayak kita bisa tahu nih gimana caranya mereka bisa bikin film yang buat kita gitu kan. Gimana caranya mereka bisa ngasih konten terus yang ternyata bagus banget nih buat kita atau dengan fitur-fitur yang lain gitu. Jadi I think itu sih salah satu tips yang gampang. Yang kalau buku ada beberapa buku ya, cuman I need to check again gitu. Jujur aja jarang baca buku sih. I'm also the type yang nggak bisa inget itu nama bukunya apa, terus authornya siapa. So I get you, Jason. Ini by the way kita ada sekitar 15 menit lagi buat question and answer-nya. Silahkan ya kalau mau langsung nanya, unmute biar lebih asik. Kita langsung aja raise hand. Ini next question-nya dari Rido. Hi Jason, ada tips nggak tentang gimana caranya kita bisa bikin produk yang habit forming? This is a good question. Yang habit forming ya. Ya jujur ini adalah impian semua banyak startup ya. Jujur ini susah sih. Maksudnya karena habit forming ini kan berarti udah kayak back on your mind gitu ya. Jadi on top of your mind jadi the market leader ya. I think ini benar-benar product is one of the part gitu. Cuman ini benar-benar harus diperkuat sama company goal sih kalau ini. Jadi I think ini adalah mungkin habit forming ini harus didukung benar-benar sepenuhnya sama company, dan ini juga harus didukung sama branding yang kuat ya. Kayak habit forming ini ya I think ya tadi ya kayak platform-platform yang kita udah sering pakai gitu. Kalau mau nonton video ke YouTube gitu ya. Kalau mau nonton film di Netflix dan sebagainya, nah itu udah on top of the mind gitu. Cuman I think yang menurut saya yang penting itu bisa bikin niche sih. Kita tahu niche market kita juga gitu. Jadi mungkin kayak Netflix ya lagi dia kasih lot of movies gitu. Cuman kalau misalnya kita mau niche misalnya video tentang olahraga doang gitu, atau misalnya tentang e-sports gitu ya. Jadi ada satu platform yang khusus untuk itu. Nah itu kita jadi udah tahu on top of the mind, kita akan remove Netflix dari situ, gitu. Tapi ke platform yang lain gitu. Nah jadi main kunci di sini semakin I think in more competition ya. I think everyone have to find their niche gitu. Mungkin kayak di tempat yang saya sekarang kerja juga, kayak kemarin lagi lumayan banyak berita gitu ya, kayak Bukalapak dan lain-lain. Itu I think mereka juga lagi mereka udah dapat niche-nya dan mereka fokus ke sana gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa baca di public release, press release ya. Itu saya nggak bisa ngomong banyak di sana. Okay, after this we will Google it. Okay, thank you. Semoga menjawab ya Rido. Okay, next dari Best Leader Nababan. Ingin tanya, the principle of things yang harus dimiliki PM itu apa saja? Principle of things ya. Principle of things ini gimana ya? Kayak apa nih maksudnya? Mungkin itu sih tadi ya. I think be paranoid, be paranoid of your product gitu. Jadi always second guess gitu ya. Itu juga I'm still learning lah ya. First the best practice gitu. Always second guess your assumption, never assume, always try to get clear answer juga sih gitu. Jadi think pernah lah dulu beberapa kali ya kita kalau assume pasti takutnya jadi gagal gitu ya, lead to failure gitu. Jadi misalnya kita assume ini udah dikerjain ini sama teman gua gitu, terus atau ini kayaknya udah beres ya gitu. Pokoknya kalau kita ada kayak question gitu mungkin ya itu masih belum mantep gitu ya. Jadi think principle of things of PM ya always ini sih second guess and then always making sure that everything runs well gitu. Jadi I think ya kalau kita always second guess ya I think everyone will ini ya. Jadi mereka juga jadi punya importance yang sama gitu sama PM-nya juga gitu. Akhirnya mereka juga bakal concern about the product gitu sih. This is also a good life principle ya. Kayak be humble, don't be overconfident, and don't assume things. Yep. Okay. Next question. Ini cepat aja, yang menentukan timeline apakah PM? Yang menentukan timeline apakah PM?
menentukan timeline apa PM, ya partially itu tadi ya mungkin kayak pertanyaan yang sebelumnya ada tuh kan yang kayak gimana mempertajam artikulasi atau tadi ya negotiation itu juga nyambung ke sini sih. Jadi timeline tuh pasti kita nggak bisa satu arah gitu ya. Pasti itu banyak diskusinya dan banyak planningnya juga. Tapi ya yang bisa kita kasih adalah realistic timeline gitu. Jadi karena kita yang tahu kapan mungkin produknya bisa launch sebenarnya gitu. Cuman jadi kita harus kasih tahu bahwa the truth is ini loh gini. Jadi timeline-nya emang begini dan I think kita harus mulai dari produk ini dulu gitu. Jadi PM bisa menginfluence dan play a big part dan dalam menentukan timeline. Cuman nggak cuma sendirian sih. Jadi nggak bisa PM tuh langsung bilang timeline kayak gini ya tanpa mempertimbangkan function lain juga gitu. Oke, ini ada follow up question dari Ezekiel. Second guess tadi yang dimaksud Jason itu apa? Can you elaborate more? Second guess tuh tadi ya mungkin second guess tuh jangan assume gitu ya. Jadi second guess tuh misalnya kita udah masuknya requirement awal nih gitu ya. Requirement awal mungkin cerita agak teknikal ya, kayak misalnya masukin form gitu ya, form nama kita daftar untuk sebuah acara gitu ya, daftar untuk sebuah acara, kita bisa masukin nama pakai huruf karakter gitu ya, misalnya nama huruf karakter, tapi kita bisa masukin tiba-tiba namanya pakai angka gitu, misalnya Ezekiel 123 gitu, padahal kan mungkin formatnya tuh nggak bisa diterima gitu, dan itu akan mungkin ngerusak sebuah database gitu. Tapi mungkin dari assumption kita, waktu kita kasih requirement, ya udah lu bikin form nama, misalnya tanggal lahir, dan nik KTP misalnya, nik KTP. Ya udah bikin form kayak gini, requirement-nya ini ya, gitu. Cuman kayak kita masih cek ada validasinya nggak gitu. Misalnya di nik KTP itu kan 16 digit ya. Nah ini kita masih validasi, kalau misalnya orangnya keklik ke digit 17, dia bisa masuk Pak, gitu. Atau misalnya kurang 1 digit bisa masuk Pak. Nah itu maksudnya second guess ya, make sure itu beneran happen dan ada dijagain gitu. Kadang kalau nggak, ya kalau kita misalnya assume, kayak engineer udah tahu deh nik KTP itu 16 angka gitu. Tapi mungkin mereka nggak tahu, mungkin ada yang proaktif ya bisa nanya gitu. Cuman kalau kita kasih dan kita nggak bilang juga, ya udah akan nanti kayak kebobolan gitu sama user kayak, kok ini usernya ada yang masukin KTP salah sih, ada yang masukin namanya kok ada simbol-simbolnya gitu. Ya, itu kan something yang kita harus benar-benar take care gitu on the detail level itu sih. Oke. Always be rechecking lah ya, biar nggak langsung salah gitu nantinya. Alright, we have 2 more questions. Again, kalau ada yang mau nanya langsung silakan di raise hand aja ya. Ini last chance. Dari Raifa, apa aja kira-kira batasan atau perbedaan antara PM dan associate PM dari segi job desk dan tanggung jawab? Sekalian boleh nggak Jason kayak head of PM, senior, associate, itu ada perbedaannya nggak? Waduh, kalau ini mungkin lebih nanyanya ke ini ya, ke head of PM nih. Saya kebetulan belum jadi head of PM. Based on your experience aja. Oke. Tapi kalau PM, ya, I think labeling different PM itu bedanya dari scope ya, scope sama expectation dari ini, mungkin dari deliverables ya, atau dari hasil kerjanya gitu. Kalau dari responsibility sih aku bisa bilang rata-rata sama ya. Jadi tadi ya, all the responsibility yang I mentioned before, cuman dari scope-nya sendiri sih yang beda. Mungkin katakan associate PM ini megang fitur lebih kecil. Lebih kecil di sini mungkin dari impact revenue lebih kecil, dari segi effort-nya juga lebih kecil gitu ya. Misalnya kayak fitur, misalnya kalau di belanja online itu fiturnya yang associate PM ini megang yang paling kecil mungkin di bagian promo gitu. Voucher code misalnya, dia megang fitur itu gitu ya. Bisa sekecil itu, bisa lebih gede ya. Ini contoh aja gitu. Nah, cuman kalau yang PM mungkin megang the full checkout page gitu. Itu kan salah satu contohnya ya. Jadi dari scope-nya beda juga. Tapi kadang ya lebih dari itu, mungkin misalnya saya sebagai PM, saya megang satu squad gitu ya. Squad ini untuk produk insurance. Tapi nanti kayak SPM-nya mungkin megang 2 squad gitu di bawahnya. Jadi dia bisa megang insurance, megang payment gitu ya. Nanti head of PM-nya juga akan megang lebih banyak lagi. Jadi kebutuhannya job desk-nya sama, cuman mereka akan punya scope yang lebih gede aja sih. Jadi
responsibility pasti lebih gede, tapi mereka juga responsible untuk lead PM ini gitu di bawah mereka gitu. Jadi ya mungkin responsibility-nya jadi leader ya, jadi lebih ke managing people juga gitu eventually sih. Karena I think di semua function juga makin tinggi nanti responsibility lebih ke coaching and managing people gitu. Oke. Alright, semoga menjawab ya Raifa. Last but not least dari Fausta, aku mau nanya ketika jadi PM, bagaimana proses decision making agar keputusan tidak salah atau tidak sangat merugikan? Apa aja yang harus dipertimbangkan dan boleh minta tips nggak buat proses decision making itu? Okay. I think this is a good question ya, for last question. I think decision making dari PM ya mungkin ini I'm sure ada di cover di ini juga ya, trainingnya PRI ini apa A/B testing gitu, experimenting with product management gitu. Nah cuman tuh ya satu hal yang penting juga sih, experimentation gitu, A/B testing. Misalnya kita mau bikin satu decision, jujur ya kita bisa lakuin a lot of research ya tadi ya, kayak UX, dan mungkin ada namanya user testing. Jadi kita bikin apa desainnya, dan kita tes ke mungkin beberapa group of user gitu, dan kita dapat feedback. Kita bisa lakuin itu, dan kita bisa selesai lakuin itu juga tetap bisa salah gitu decisionnya. Tapi yang bikin mungkin tadi ya meminimalisir itu ya kita A/B test. Jadi kita mungkin open fitur A ini untuk ke 20% user dulu, dan sama kita VS ke 80% user. Jadi akhirnya kita tahu nih yang 20% ini actually punya feedback lebih bagus nggak sih, atau nggak mereka ini apa ya conversion-nya lebih tinggi nggak, mereka ini mungkin kayak kalau beli barang mereka ini lebih banyak kan beli barangnya daripada 80% ini gitu. Jadi kayak eksperimen kayak gitu bakal lead to the decision making gitu, dan itu karena kita selalu reflect to data ya. Jadi decision making itu harus lewat data gitu, jadi database decision making itu sih untuk decision making tips. Oke, semoga menjawab ya Fausta. Nah, untuk trik terakhir kali, sambil kita meminta Jason untuk final wrap up and conclusion, kira-kira tips apa sih yang bisa Jason kasih buat teman-teman di sini yang mau jadi PM? Ini suaraku sedih nggak ya? Keresek-keresek nggak ya? Oh, enggak. Oh, oke. Oke. Jadi ya sambil Jason mikirin tentang tips-tipsnya, I'm gonna launch a poll. Jadi teman-teman tolong dibantu untuk isi. Let me know. Kita pengen tahu kira-kira teman-teman udah pernah. What do you think of this webinar? And karena kita masih ada 5 ke depannya kan, so it would be useful for us to get your feedback ke depannya maunya seperti apa gitu. Oke, feel free to share your tips, Jason. Oke. Ya untuk tips yang ini ya, mau menjadi PM, mungkin yang pertama ya tanya mungkin teman-temannya kalau udah ada yang jadi PM. Tipsnya pertama, jadi get as much knowledge as product manager itu ngapain, dan I think sekarang udah banyak banget gitu ya resource yang kita bisa ambil gitu untuk dapetin insight gitu, benar-benar day to day itu ngapain dan kerjanya gimana aja. Dan I think yang bagus juga find out dari different companies ya. Jadi karena satu companies mungkin nggak bisa jadi benchmark benar-benar. Saya sendiri pindah-pindah beberapa company itu jadi product management lumayan ada yang beda-beda gitu, dari segi expectation, dari segi scope-nya juga. Cuman walaupun big picture-nya sama, tapi pasti agak sedikit beda gitu. Nah itu juga boleh dicari. Terus yang ketiga ya I think ya tadi ya dari yang things that I wish I knew itu ya itu better di ini sih, kalau udah punya bekal dari sana I think it should be a much easier journey gitu to be a product manager juga gitu. Jadi if you well prepared gitu, ngerti background-nya, dan I think tahu ekspektasi dari teman-teman nanti waktu kerja jadi product manager tuh bakal membantu banget sih. I think itu sih tipsnya. Ya, sama I think kalau ya I think choosing a career as product management itu lumayan ini ya, lumayan generalis. Jadi itu very ini ya, rewarding career juga gitu. Jadi I think
masih banyak opportunity juga gitu, dan it's a career that we should be able to depend on in the future sih, gitu sih. Oke, endorsed by Jason ya. Thank you, Jason. Oke, makasih banyak ya semua teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Semoga dapat banyak insight dari Jason tentang apa sih product manager itu dan gimana cara jadi product manager. It takes just 12 weeks to transform your career, 12 weeks to be a product manager. Join our product management training, get direct mentoring, develop real projects, and get job connections with experts from reputable companies. Get 50% off if you sign up now.